Di sebuah komplek perumahan tua di pinggiran Jakarta, terdapat sebuah kuburan kecil yang tersembunyi di antara rumah-rumah penduduk. Kuburan itu dulunya adalah bagian dari sebuah makam keluarga yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ketika komplek perumahan mulai dibangun, di sekitar area itu, makam tersebut tetap dibiarkan utuh karena dianggap memiliki nilai sejarah. Penduduk komplek itu sudah terbiasa dengan keberadaan kuburan tersebut. Namun, banyak di antara mereka yang percaya bahwa tempat itu angker. Beberapa warga sering melaporkan penampakan sosok-sosok misterius di sekitar kuburan, suara-suara aneh di malam hari, dan perasaan tidak nyaman saat melewati area tersebut. Suatu malam, sekelompok remaja yang tinggal di komplek itu memutuskan untuk menguji nyali mereka dengan mendatangi kuburan tersebut. Mereka adalah Rudy, Santi, Budi, dan Maya. Keempat sahabat ini sering melakukan hal-hal berani dan mencari petualangan, meskipun mereka sering diperingatkan oleh orang tua mereka untuk tidak bermain-main di kuburan itu. "Ini pasti seru," kata Rudy dengan antusias. "Kita bisa buktikan bahwa cerita-cerita itu cuma mitos." "Aku nggak yakin ini ide bagus," kata Maya, merasa sedikit takut. "Tidak apa-apa, kita kan cuma mau lihat-lihat," sahut Santi sambil tersenyum. "Lagi pula, kita ramai-ramai, pasti aman." Mereka berempat membawa senter dan berangkat menuju kuburan sekitar pukul 10 malam. Langit malam itu gelap, tanpa bulan dan bintang. Angin malam bertiup pelan, membuat suasana semakin mencekam. Begitu sampai di kuburan, mereka merasakan hawa dingin yang aneh. Kuburan itu tampak lebih menyeramkan di malam hari, dengan batu nisan yang terlihat samar-samar di bawah sinar senter mereka. Rudy berjalan lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. "Ini cuma batu dan tanah," kata Rudy sambil menyorotkan senter ke salah satu nisan. "Tidak ada yang perlu ditakuti." Namun, tidak lama setelah mereka mulai menjelajahi kuburan itu, mereka mendengar suara aneh. Suara itu seperti rintihan pelan yang datang dari salah satu sudut kuburan. Mereka semua terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. "Kalian dengar itu?" bisik Budi dengan suara gemetar. "Iya, apa itu?" jawab Santi dengan suara bergetar. Mereka mendekati sumber suara, dan semakin dekat mereka, semakin jelas suara itu. Suara rintihan itu terdengar penuh kesedihan dan rasa sakit. Saat mereka sampai di sudut kuburan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Seorang wanita dengan rambut panjang dan pakaian putih lusuh duduk di samping salah satu nisan, menangis dengan pilu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup oleh rambutnya yang berantakan. "Hantu!" teriak Maya, tubuhnya gemetar hebat. Mereka semua mundur beberapa langkah, tetapi tidak bisa berlari karena rasa takut yang mencekam. Wanita itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan mata yang kosong. "Tolong aku!" Suaranya terdengar sangat menyedihkan, membuat mereka merasakan rasa iba di tengah ketakutan mereka. Namun, sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, wanita itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja di udara malam. Mereka semua terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Rudy akhirnya bersuara. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara serak. "Sekarang." Mereka berempat segera berlari, meninggalkan kuburan itu, kembali ke rumah masing-masing, tanpa menoleh ke belakang. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat bukanlah imajinasi atau cerita bohong. Kuburan itu memang angker, dan mereka telah mengalami sendiri keangkerannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka tidak bisa berhenti memikirkan wanita yang mereka lihat di kuburan. Rudy yang penasaran memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah kuburan tersebut. Ia pergi ke perpustakaan dan menemukan beberapa catatan lama tentang komplek perumahan mereka.
Dari catatan itu, Rudy menemukan bahwa kuburan itu dulunya adalah tempat pemakaman keluarga Belanda yang tinggal di area tersebut pada masa kolonial. Salah satu anggota keluarga itu, seorang wanita muda bernama Clara, meninggal secara tragis setelah mengalami penderitaan yang panjang. Clara dikubur di kuburan itu, dan banyak yang percaya bahwa arwahnya tidak tenang karena kematiannya yang tragis. Rudy menceritakan penemuannya kepada teman-temannya. "Wanita yang kita lihat itu mungkin arwah Clara," katanya. "Kita harus melakukan sesuatu untuk menenangkannya." "Apa yang bisa kita lakukan?" tanya Santi. "Mungkin kita bisa mengadakan doa bersama di kuburan itu," usul Maya. "Mungkin dengan begitu arwahnya bisa tenang." Mereka semua setuju dan memutuskan untuk mengadakan doa bersama di kuburan pada malam hari. Mereka mengajak beberapa tetangga yang juga percaya dengan cerita tersebut. Malam itu, mereka berkumpul di kuburan dengan membawa lilin dan bunga, serta mengundang seorang pemuka agama untuk memimpin doa. Malam itu, suasana di kuburan berbeda. Meski masih terasa dingin dan menyeramkan, ada perasaan damai yang perlahan-lahan menyelimuti tempat itu. Pemuka agama mulai memimpin doa, dan mereka semua mengikuti dengan khusyuk. Mereka berdoa agar arwah Clara dan semua yang dimakamkan di sana bisa tenang dan mendapatkan kedamaian. Saat doa berlangsung, mereka merasakan angin sepoi-sepoi yang lembut berhembus, seolah-olah menyambut doa-doa mereka. Beberapa dari mereka bahkan merasa melihat bayangan wanita berambut panjang yang berdiri di dekat mereka, tetapi kali ini, bayangan itu tampak damai dan tersenyum. Setelah doa selesai, mereka semua merasa lega. Mereka percaya bahwa dengan doa bersama itu, mereka telah membantu arwah Clara untuk menemukan kedamaian. Sejak malam itu, tidak ada lagi laporan tentang penampakan atau suara aneh di kuburan tersebut. Warga komplek kembali hidup dengan tenang, meskipun mereka tetap menghormati dan menjaga kuburan itu dengan lebih baik. Meskipun keangkeran kuburan itu telah berkurang, cerita tentang arwah Clara masih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi penduduk komplek, kuburan itu kini menjadi simbol penghormatan dan pengingat bahwa mereka harus selalu menjaga hubungan baik dengan dunia yang tidak terlihat. Rudy, Santi, Budi, dan Maya belajar banyak dari pengalaman mereka. Mereka menyadari bahwa tidak semua cerita horor adalah sekadar mitos, dan ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, mereka juga belajar bahwa dengan rasa hormat dan niat baik, mereka bisa membantu memberikan kedamaian bagi yang telah tiada. Kuburan itu tetap menjadi bagian dari komplek perumahan, sebuah pengingat abadi bahwa di balik setiap kisah horor, ada manusia dengan kisah dan penderitaan yang layak dihormati. Demikian cerita horor kali ini, sampai bertemu di cerita horor lainnya, tentunya dengan cerita-cerita horor yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.